Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suharman Lausa. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita di setiap harinya. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya kita mengecek nilai indeks profesionalitas ASN atau aparatur sipil negara. Berikut langkah-langkah ataupun tutorial yang dapat kita lakukan adalah pertama-tama kita masuk ke sebuah browser. Jadi di sini saya sudah masuk ke sebuah browser. Kemudian kita masuk ke address bar. Kita ketikkan alamat dari atau link dari DJASN, indeks profesionalitas ASN, yaitu ipjasn.bkn.go.id. kemudian kita enter. Jadi setelah kita enter maka akan tampil seperti pada halaman login di monitor berikut ini. Kemudian di sini silakan masukkan nama penggunanya, yaitu NIP dari ASN yang bersangkutan. Kemudian passwordnya di sini adalah nama awal dari atau nama depan dari ASN yang bersangkutan. Kemudian setelah kita masukkan, kemudian kita klik login. Nah, sekarang kita sudah masuk di menu indeks profesionalitas ASN. Jadi setelah menu ini tampil, langkah selanjutnya untuk melihat nilai indeks profesionalitas ASN adalah kita masuk ke menu lihat nilai indeks profesionalitas ASN ini, kita klik. Dan setelah kita klik maka akan tampil profil dari PNS atau ASN yang bersangkutan. Jadi di sini kita bisa melihat data atau profil PNS. Kemudian di sini ada info bahwa cek profil PNS Anda, bila ada data yang tidak sesuai, lapor ke BKD atau Biro Kepegawaian instansi kerja Anda untuk proses perbaikan data dan data di dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau pada aplikasi SAPK BKN. Jadi ketika terjadi atau ada kesalahan terhadap data yang dimiliki, silakan lakukan proses perbaikan pada BKD atau Biro Kepegawaian instansi teman-teman. Berikut langkah selanjutnya adalah kita melihat nilai dari indeks profesionalitas ASN. Jadi kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada nilai indeks profesionalitas dari ASN. Jadi indikator penilaiannya itu ada 4 indikator, diantaranya adalah kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Berikut kita mulai dari indikator kualifikasi pendidikan atau riwayat pendidikan terakhir. Jadi di sini riwayat pendidikan terakhir nilai maksimalnya itu adalah 25. Jadi skor yang diperoleh di sini adalah 20. Keterangannya, kualifikasi pendidikan Anda saat ini adalah strata 2 atau S2. Jadi untuk melihat skor atau kriteria penilaian dari indeks profesionalitas ASN ini, kita bisa masuk dan melihat pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara. Jadi teman-teman bisa mengeceknya di Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019. Jadi yang berkaitan dengan kualifikasi tadi di sini terdapat pada
Bab 4, standar dan dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN yang terdapat pada pasal 7. Jadi di sini instrumen pengukuran kualifikasi pendidikan di sini bobot nilai sebesar 25 ketika ASN pendidikan terakhirnya itu adalah strata 3. Kemudian bobot 20 itu bagi PNS yang memiliki riwayat pendidikan terakhir itu S2 atau strata 2. Berikut 15 untuk yang strata 1, 10 untuk yang diploma 3. Diploma 3 terus poinnya 5 bagi yang memiliki pendidikan D2, D1 atau diploma 1 dan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Terus poin 1 bagi PNS yang pendidikannya itu di bawah dari SLTA atau SMA. Kira-kira seperti itu sesuai dengan peraturan BKN nomor 8 tahun 2019. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi riwayat pengembangan kompetensi nilai maksimalnya itu adalah 40. Jadi skor yang diperoleh dari ASN di sini adalah 15. Keterangannya di sini kita lihat Anda sudah melaksanakan diklat fungsional sebagai prasyarat pengangkatan dalam jabatan fungsional. Terus yang kemudian berikutnya adalah Anda belum sama sekali melaksanakan diklat teknis selama 20 jam tahun ini atau belum diupdate datanya di SAPK BKN. Terus yang berikut, Anda belum sama sekali melaksanakan diklat pendukung, seminar, workshop, dan sejenisnya selama 2 tahun terakhir, atau mungkin sudah mengikuti tetapi datanya belum diupdate di dalam SAPK BKN. Jadi di sini untuk penilaian kompetensi kita bisa lihat di peraturan ini. Indikator yang digunakan dalam riwayat pengembangan kompetensi penilaiannya itu adalah diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar, workshop, magang, kursus, atau yang sejenisnya. Jadi bobot nilainya diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan teknis ini adalah 15. Jadi ketika kita memiliki data pendukung untuk diklat fungsional, kepemimpinan, dan teknis ini, maka nilainya adalah 15. Bagi yang tidak melaksanakan atau tidak memiliki daripada nilai kepemimpinan, maka nilainya adalah 0. Diklat fungsional juga 15, jika tidak 0. Diklat teknis 15, jika tidak 0. Terus di sini ada perbedaan poin yang 22,5 ketika yang bersangkutan atau PNS yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai pelaksana. Jadi poinnya berbeda dengan yang bukan pelaksana. Jadi kalau yang pelaksana itu adalah 22,5. Terus jika tidak 0. Terus yang berikut penilaian untuk seminar, workshop, kursus, magang, dan sejenisnya, bobot nilainya itu adalah sebesar 10. Kemudian jika tidak melaksanakan maka nilainya 0. Kita lanjut. Berikutnya adalah kinerja. Hasil penilaian kinerja nilai maksimalnya itu adalah 30. Jadi di sini yang bersangkutan tidak mendapatkan poin. Keterangannya riwayat SKP 1 tahun terakhir Anda belum diupdate dalam aplikasi SAPK BKN. Jadi sebenarnya ada namun belum terupdate pada aplikasi SAPK BKN sehingga nilainya menjadi 0.
Terus yang berikut adalah disiplin. Riwayat hukum disiplin nilai maksimalnya itu adalah 5. Jadi di sini keterangannya dalam 5 tahun terakhir belum atau tidak dijatuhi hukuman disiplin. Jadi nilai secara keseluruhannya adalah 40. Jadi untuk yang kinerja tadi ini di sini kita bisa lihat untuk kinerja. Nah, jadi untuk kinerja mencakup penilaiannya adalah SKP dan PKP. Jadi bobot nilainya itu 30 bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 sampai dengan 100. Jadi nilainya adalah 30. Terus bobot nilai sebesar 25 bagi PNS yang memiliki nilai kinerjanya itu 76 sampai dengan 90. Kemudian 15 nilai kinerjanya 61 sampai dengan 75. Kemudian bobot nilai 5 bagi yang nilai kinerjanya antara 51 sampai dengan 60. Poin 1 yang memiliki nilai kinerja 50 ke bawah atau dengan kriteria kurang dari 1 tahun terakhir, seperti itu. Terus ini tadi disiplin, kita bisa cek juga di sini untuk disiplin. Instrumen pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut. Bobot nilai sebesar 5 bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman. Jadi selama 5 tahun kita tidak pernah dijatuhi atau tidak terlibat dalam masalah hukum, maka poin yang kita dapat itu adalah 5. Terus di sini ada poin 3 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan. Jadi jika kita pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, maka kita mendapatkan poin 5. Terus poin 2 bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Terus yang poin 1 bobot nilai sebesar 1 bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Jadi di sini ada bobot nilai sesuai dengan jenis pelanggaran atau hukuman yang didapatkan oleh ASN. Seperti itu. Terus yang terakhir di sini nilai secara keseluruhannya adalah 40. Jadi untuk rentang nilai atau predikat di sini kita bisa lihat sebutan tingkat profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini sangat tinggi jika memiliki nilai antara 91 sampai dengan 100. Tinggi rentang nilainya antara 81 sampai dengan 90. Nilai sedang rentang nilainya adalah 71 sampai dengan 80. Rendah nilai 61 sampai dengan 70. Dan predikat sangat rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. Jadi seperti itulah hasil secara keseluruhan nilainya, predikatnya yang kita peroleh apakah sangat tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Jadi saya kira demikian tutorial yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita melihat nilai dari indeks profesionalitas ASN. Semoga informasi dan tutorial ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.